Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah, menjalankan semua aktivitas dengan sebaik mungkin, dan tak lupa untuk selalu mengucapkan sholawat dan amal ibadah yang lainnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oke teman-teman semuanya, hari ini kalian sudah mengamalkan sholawat berapa kali? Sudah membaca surat Waqiah, surat Yasin, surat Mulk ataupun surat Ar-Rahman? Oke, kalau belum, kita bisa mulai sekarang. Dan untuk yang sudah, saya ucapkan terima kasih. Semoga amal ibadah kalian, semoga hajat-hajat dan juga keinginan kalian Allah kabulkan. Setiap permasalahan yang kalian terima, insya Allah akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Teman-teman semuanya, pastinya kalian juga sudah mengetahui dan juga sudah ingat ya, bahwasanya di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 56, di situ disampaikan, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah beserta malaikat, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shollu, ucapkanlah salam, ucapkanlah sholawat, wasallimu taslima, dan berikanlah penghormatan kepadanya. Nah, dari Al-Quran di situ kita semuanya juga sudah mengetahui bahwasanya Allah sama malaikat itu mengucapkan sholawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, kita sebagai hambanya, coba kita pikirkan, Allah sama malaikat aja mengucapkan sholawat. Sedangkan kita, kalau kita tidak membacakan sholawat, nah kita juga pasti akan rugi. Ketika kita itu sudah tahu bahwasanya dalam Al-Quran Allah sama malaikat mengucapkan sholawat kepada beliau. Nah, tentunya banyak sekali keajaiban dan juga manfaat yang luar biasa melalui bacaan sholawat tersebut. Bahkan di dalam sebuah hadis itu disampaikan, barang siapa yang membaca sholawat itu akan mendapatkan 30% itu tercapai hajatnya di dunia, dan 70% itu hajatnya akan tercapai di akhirat. Kita tinggal mengalihkan aja. Ketika kalian membaca sholawat ya, umpamanya membaca sholawat 100 kali, 30 itu akan dikabulkan di dunia hajat kalian, yang 70 akan dikabulkan di akhirat nanti. Coba kalau kalian membacanya 1000, 4000, 3000, 10.000, nah berarti kan hajat kalian akan lebih dikabulkan sama Allah. Dan hajat itu macam-macam. Ada yang berupa menginginkan mendapatkan kekayaan yang banyak, Allah berikan kekayaan tersebut, baik itu melalui umpamanya dia kehidupannya atau kesehariannya perdagangan, berdagang, bisnis gitu ya. Banyak sekali orderan, banyak sekali orang yang datang, yang membeli. Ada yang melalui pertanian, hasilnya luar biasa banyak. Ada yang umpamanya hajatnya ingin tercukupi hutang-hutangnya, Allah kasih aja jalan. Hari ini seharusnya melunasi hutang, ada aja rezeki yang datang. Ada yang mempunyai keinginan, oh saya ingin tercapai biar menjadi YouTuber terkenal umpamanya. Ada aja jalannya, Allah akan menjadikannya. Nah, itu semuanya adalah Allah mengabulkan melalui wasilah sholawat tersebut. Di video-video saya sebelumnya juga sama ya, saya sudah beberapa kali menyampaikan masalah keajaiban dari sholawat. Yang kayak tadi sudah saya sampaikan, ada yang terlunasi hutangnya, ada yang mendapatkan warisan yang tidak disangka, ada yang ATM-nya terisi sendiri, ada yang terselamatkan dari mara bahaya, ada yang terselamatkan dari kecelakaan. Banyak sekali kan di situ mengenai keajaiban dari sholawat tersebut. Karena di dalam sholawat di situ banyak sekali kan khasiatnya.
Ada yang dibaca berapa kali itu akan mendapatkan ini. Ada yang dibaca 4444 gitu ya. Itu untuk melancarkan rezeki. Ada yang dibaca 1000 kali untuk ini, untuk itu. Nah, kalian bisa melihat pada video saya sebelumnya. Di situ sudah saya sampaikan mengenai keajaiban dari sebuah sholawat Jibril dan juga sholawat Sajaratul Nuqut, sholawat Nariyah dan yang lainnya itu sudah saya sampaikan sebelumnya. Nah, itu tadi untuk masalah sholawat. Kemudian bagaimanakah dengan amalan yang lain? Seperti surat Yasin, surat Waqiah, surat Muluk, ataupun surat Ar-Rahman. Nah, semuanya kita juga tahu, bahkan banyak ya kita juga mendengar ada istilah WY40H, ada istilah WYAA. Nah, WY40H di sini artinya adalah membaca surat Waqiah, surat Yasin selama 40 hari. Kalian bisa melihat pada video saya sebelumnya, di situ sudah saya sampaikan mengenai apa itu pengertian dari WY40H, kemudian apa aja faedah, manfaat dan bagaimana cara mengamalkannya. Kalian nanti bisa melihat di situ. Ada lagi yang mengamalkan WYAA, yaitu surat Waqiah, surat Yusuf, surat Ar-Rahman, sama surat Al-Mulk. Itu empat surat yang diamalkan ataupun dibaca setiap hari. Nah, di situ di dalam Al-Quran tersebut dari surat Yasin, surat Ar-Rahman, surat Al-Muluk, surat Al-Waqiah, semuanya di situ manfaat ataupun khasiatnya adalah mewujudkan sebuah mimpi ataupun mewujudkan sebuah hajat, dan juga bisa berupa kekayaan, bisa sebagai rezeki yang mengalir terus, bisa juga dari sebuah perdagangan, kemudian pertanian yang hasilnya itu juga luar biasa. Nah, di situ banyak sekali macam-macam khasiatnya. Umpama kita ambil contoh ya dari surat Yasin sama surat Waqiah. Dari surat Yasin di situ kan juga banyak ya hajat tercapai, kemudian kekayaan akan mengalir, menjadi orang dermawan, dimudahkan dalam sakaratul maut. Surat Waqiah juga sama, kita mengenalnya dengan surat kekayaan gitu ya. Bahkan di surat Waqiah banyak sekali faedahnya yang ada kaitannya dengan kekayaan. Surat Ar-Rahman juga sama, surat Al-Muluk juga sama. Nah, disinilah pentingnya ketika kalian itu bisa mengkolaborasikan atau menggabungkan dua-duanya, baik itu dari bacaan sholawat dan juga dari bacaan Quran, baik itu surat Yasin, surat Waqiah, surat Muluk, sama surat Ar-Rahman. Nah, ibaratnya ketika kita itu mempunyai sebuah muatan. Nah, ketika kita itu ada muatannya itu umpama 100 kilo. Nah, itu kalian membantunya dengan menggunakan 40 kilo. Kemudian dibantu lagi dengan 60 kilo. Akhirnya kan kita bisa juga mengambil muatan yang 100 kilo. Sama juga ketika kalian menggabungkan antara sholawat beserta Al-Quran tersebut. Jadi ketika kalian itu bersolawat, umpama kalian bersolawat 1000 kali. Kemudian kalian gabungkan dengan membaca surat Waqiah, surat Yasin, surat Muluk, surat Ar-Rahman. Nah, itu tentunya muatan yang kalian inginkan ataupun hajat yang akan kalian inginkan itu juga akan cepat terkabul. Karena istilahnya kayak tadi, sebuah muatan 100 kilo gitu ya. Kalau kalian bantu dengan 40 kilo saja, yang 60 kilo kan juga belum bisa mengambil yang 100 kilo. Jadi ketika dua-duanya itu digabung, insya Allah hajat-hajat kalian dan juga harapan keinginan kalian itu akan lebih tercapai. Maka harapan kita, harapan saya sendiri, saya memotivasi pada diri sendiri dan saya mengajak pada diri saya sendiri untuk mengistiqomahkan bacaan dua tersebut, yaitu antara sholawat, antara surat Waqiah, surat Yasin, surat Muluk, sama surat Ar-Rahman. Jadi digabung biar kedua-duanya itu bisa berjalan, dan insya Allah apa yang kalian inginkan, permasalahan sepelik apapun yang kalian terima, itu insya Allah dengan izin Allah, Allah akan lebih memudahkan kalian untuk menggapainya. Jadi cobalah digabung dua-duanya ya, baik itu melalui umpama kalian menggunakan tasbih sebagai sholawat, bisa juga kalian menggunakan Al-Quran ini. Jadi cobalah digabung dua-duanya, entah itu sholawat, entah itu istighfar ataupun yang lainnya, dan gabungkanlah dengan membaca surat Waqiah, surat Yasin, surat Muluk, sama surat Ar-Rahman. Insya Allah nanti kalian akan mendapatkan hasil yang luar biasa.
Ini sebenarnya nggak hanya berupa cerita orang loh ya. Ini cerita saya sendiri, nanti saya akan tunjukkan buktinya. Mungkin di antara kalian ada yang bertanya juga ya, atau mungkin ada yang kemungkinan rasa percaya diri atau rasa yakinnya itu begitu kurang. Ini saya tidak menceritakan orang lain, tapi ini saya menceritakan diri saya sendiri ya. Dulu, ini maksud saya bercerita seperti ini saya tidak bermaksud ingin pamer apa yang saya lakukan, itu tidak loh ya. Tapi ini saya bercerita untuk memotivasi teman-teman semuanya, dan ini juga sebagai bukti nyata bahwasanya benar sekali amalan dari dua hal ini emang benar-benar dahsyat dan itu luar biasa. Jadi ketika masih muda, ketika berusia 20 itu ya, saya terbiasa mengamalkan namanya sholawat nariyah 11 kali setelah sholat subuh. Itu keajaiban yang saya dapatkan itu juga luar biasa. Apa yang saya inginkan itu walaupun masih terbesit ya, itu tercapai. Umpamanya saya hari ini ingin makan ikan gitu ya, ada aja orang datang mengasih. Saya ingin makan sosis, bakso gitu ya, ada aja orang ngasih, dan itu di luar prasangka saya. Kadang bahkan itu saya pernah di dalam hati itu terbesit, sepeda motor saya ini kok kayaknya bocor gitu ya. Itu di dalam hati loh ya, padahal saya pakai itu masih utuh, belum bocor. Setelah itu langsung bocor. Sampai saya setelah menikah, sampai suami saya bilang gini, ngati-ngati itu istilahnya, kamu berhati-hati kalau ngomong ataupun kalau dalam hati harus ngati-ngati. Itu benar-benar nyata. Jadi dalam hati saya, anak ini jatuh gitu ya. Ternyata benar, ada anak ya tetangga saya mainan di atas meja. Anak ini nanti jatuh. Saya habis bilang seperti dalam hati, akhirnya jatuh. Orang itu meninggal gitu ya. Itu walaupun sebenarnya dalam hati itu nggak ada keinginan untuk mendoakan meninggal atau apa, enggak ya. Tapi ternyata saya juga nggak tahu Allah memberikan seperti itu. Itu dulu, dan sampai sekarang saya masih mengamalkan yang namanya sholawat nariyah. Kemudian berikutnya sekitar usia 20 lebih ya. Sebenarnya sholawat nariyah itu sejak saya masih SMP, jadi sekitar usia 12 tahun. Kemudian sekitar 20-an tahun itu saya mengamalkan yang namanya surat Waqiah, Yasin, Al-Muluk, Ar-Rahman. Itu saya baca setiap hari saya baca terus. Alhamdulillah pada waktu itu pertanian, nah kebetulan ya saya selain mengajar, suami juga mengajar, di rumah juga ada yang namanya sawah gitu ya. Alhamdulillah sawah itu ya hasilnya luar biasa. Jadi dibanding teman-temannya yang ada di sampingnya, itu hasilnya lebih banyak. Biasanya orangnya itu tetangga sawah itu ya, yang gabung sama sawah. Samping sawah itu satu kotak dapat 1 ton 4 gitu ya, 1,4. Alhamdulillah sawah milik saya selalu tinggi terus. Ada kadang 1,6, 1,7. Pernah juga saya nggak, sama suami tidak mengurus sawah sama sekali, dipasrahkan sama orang ya. Dan orangnya itu sama-sama mengurus. Dia mengurus sawah A dan saya mengurus sawah B gitu ya. Tapi saya nggak pernah melakukan, suami nggak pernah melakukan, yang ngurus orang tersebut. Tapi hasilnya apa coba? Hasilnya lebih banyak saya. Bahkan orang itu bilang, oh iya, kalah karo doani. Dia bilang seperti itu. Sebenarnya pada waktu itu saya mengamalkan yang namanya surat Waqiah, Yasin, Muluk, Ar-Rahman sama sholawat nariyah itu setiap hari. Saya gabungkan dua-duanya itu. Dan sekarang kemarin itu saya sebenarnya untuk sholawat Jibril itu sudah mulai sejak dulu, tapi nggak pernah ada hitungan gitu. Jadi saya sholawat ya sudah sholawat, kadangnya 100, 1000, kadangnya 5000 gitu ya. Nah mulai 1 Oktober kemarin saya mencoba untuk istiqomah sholawat Jibril 5000 kali, sholawat munjiat 11, sholawat burdah 11, kemudian saya gabungkan dengan WAA gitu ya. Alhamdulillah luar biasanya lagi. Kemarin saya tulis 1 Oktober gitu ya.
Alhamdulillah 4 hari, dan di video saya sudah saya sampaikan ya kemarin itu, 4 hari itu saya dapat uang 1.100.000. Walaupun yang dapat uang itu bukan saya, tapi yang dapat suami kan sama ya, uangnya suami sama istri sama. Itu alhamdulillah, masya Allah, saya 4 hari mengamalkan sholawat Jibril 5.000 tiap hari. Itu alhamdulillah Allah mengasih rezeki tak disangka 1.100.000 dalam waktu 4 hari itu ya. Saya baru mengamalkan 4 hari. Itu benar-benar luar biasa, masya Allah, kalau kita menggabungkan antara sholawat sama Al-Quran tersebut. Kemudian di akhir-akhir ini, 1 bulan terakhir itu setelah saya mengamalkan sholawat tersebut, dan ini luar biasa lagi, saya itu kan dulu ya nggak pernah yang namanya jualan online gitu ya, nggak pernah. Sebelum-sebelumnya cuma jualan pulsa gitu aja ya, jualan pulsa kan tahu sendiri kan berapa labanya gitu. Kemudian saya mencoba untuk jualan online. Jualan online itu saya mengambil dari orang lain, yang namanya saya masih pemula karena kerjaan saya juga di kantor, di sekolah, di kampus. Kemudian kalau malam ada anak ngaji di madrasah diniyah gitu. Jadi kan waktu saya sibuk sekali. Nah, sebenarnya saya suka masalah bisnis jual beli gitu ya. Pada waktu itu saya cuma pulsa saja. Kemudian saya mencoba sekitar 2 bulan ini saya mencoba jualan online. Jualan online itu saya mengambil kadang miliknya orang lain, miliknya teman, kadang juga lewat onlinean Shopee ataupun yang lainnya, kadang seperti itu. Dan alhamdulillahnya tak disangka setiap kali saya upload gitu ya, masya Allah ada aja yang tanya. Jadi saya hari ini umpamanya saya kan biasanya menjadwal ya, hari ini saya upload perabotan rumah tangga, ada aja sampai saya list itu 1 hari itu 10, 15 gitu. Coba bayangkan, ini saya masih pemula sama sekali. Sebelumnya kemarin sebelum saya mengamalkan sholawat sama sholawat 5.000 kali sama ini, kan ini saya setiap hari mengamalkan minimal 5.000 sholawat gitu ya. Sebelum saya mengamalkan ini, jualan saya itu 1 minggu paling ada 1, 2 itu sudah alhamdulillah. Tapi luar biasanya lagi, mulai saya mengamalkan sholawat tersebut, nah ada aja yang beli. Saya nge-share, biasanya dia nggak pernah beli ke saya, alhamdulillah datang membeli ke saya. Mulai dari baju, alhamdulillah saya upload baju laku, saya upload mukena laku, saya upload perabotan rumah tangga laku. Nah itu tadi untuk video kita pada kesempatan kali ini. Semoga ini bermanfaat untuk kalian semuanya, dan juga ini sebagai motivasi pada diri saya sendiri dan juga mengajak pada teman-teman semuanya. Semoga apapun permasalahan yang kalian hadapi, apapun keadaan yang kalian terima, apapun hajat yang ingin kalian capai, semoga Allah memberikannya, dan semoga Allah meridai perjalanan kalian semuanya dan menyelesaikan permasalahan dengan izin Allah biidznillah. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.